Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Rabu 26 April 2023 dengan judul Tuhan hanya mengizinkan kesedihan. Ayat renungan kita terdapat di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Dalam 1 Samuel 2 ayat 7. Di tengah-tengah kemakmuran bahaya mengintai, sepanjang zaman kekayaan dan kemuliaan telah selalu mendatangkan bahaya pada kemanusiaan dan kerohanian. Bukanlah cawan yang kosong yang sukar kita angkut, melainkan cawan yang penuh sampai di tepi yang harus dijaga keseimbangannya. Malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Kecuali sifat manusia tetap ditaklukkan kepada kehendak Allah, kecuali ia disucikan oleh kebenaran, maka kemakmuran pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Bila ambisi dan kecongkakan dimanjakan, maka kehidupan dirusakkan. Demi kesombongan, merasa tidak memerlukan, dan menutup hati melawan berkat-berkat dari surga yang telah tak terbatas. Barang siapa yang mempermuliakan tujuan pribadinya akan menemukan dirinya sendiri melarat terhadap rahmat Allah yang melalui ketepatgunaannya, kekayaan-kekayaan yang paling sejati dan kesukaan yang sangat memuaskan dimenangkan. Tetapi barang siapa yang menyerahkan segala-galanya dan mengerjakan seluruhnya bagi Kristus akan mengenyam kegenapan perjanjian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dengan jamahan yang lemah lembut dari rahmat Juru Selamat, lenyaplah dari jiwa kenajisan dan ambisi yang tidak berkeputusan, mengubah perseteruan kepada cinta kasih dan ketidakpercayaan kepada keyakinan. Apabila ia berbicara kepada jiwa dengan berkata, ikutlah aku, maka penarikan dunia yang memesonakan dan ambisi meninggalkan hati, dan manusia bangkit bebas mengikutinya. Umat Tuhan yang dikasihinya dimanapun kita berada, tentu poin-poin yang sangat penting kita dapatkan melalui renungan kita pada hari ini, bahwa apa yang diharapkan manusia pada umumnya adalah untuk dapat berbahagia di dunia ini. Dan apa yang ditawarkan dunia, yaitu tentang kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Kepopuleran, kesuksesan, kekayaan, itulah yang dicari oleh manusia. Namun dikatakan melalui renungan kita, bila mana semua itu tidak mendapatkan tuntunan daripada Tuhan, tidak dikuasai oleh Roh Allah, maka ambisi, kecongkakan, dan kesombongan akan memenuhi akan hati manusia, sehingga segala sesuatu yang diperoleh itu semata-mata hanya akan membuat umat-umat Tuhan, anak-anaknya, semakin jauh. Semua itu akan menjadi pencobaan bagi iman mereka, sehingga bukan membawa kedamaian, bukan membawa sukacita, tetapi justru adalah membuat umat-umat Tuhan akan semakin sulit untuk dilayakkan menjadi anak-anaknya. Itulah yang harus disadari. Dan jikalau Tuhan mempercayakan segala sesuatunya melalui kehidupan kita, biarlah kita memohon rahmat-Nya, sehingga kita percayakan bahwa itu semua akan menjadi satu berkat di dalam hidup kita. Kehidupan kita dapat menjadi terang dan garam yang akan dirasakan kehadiran kita dimanapun berada. Itu yang terpenting, saudaraku, sehingga berkat-berkat itu tidak membuat kita untuk semakin jauh daripada Tuhan, tetapi justru kita akan merasakan bahwa kita adalah alat daripadanya. Semoga Tuhan akan menyertai kita senantiasa dalam menerima kasih-Nya di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih oleh karena kami dapat menghirup udara yang baik, dan kami dapat untuk menyaksikan cahaya matahari yang menyinari dunia ini. Ya Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
supaya kami berada di dalam kasih-Mu, dan melalui renungan yang sudah kami dengarkan, mengawali akan kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, supaya firman ini dapat tertanam dan bertumbuh dan menyegarkan jiwa kami. Biarlah kiranya pekabaran ini, yang mana kesenangan-kesenangan dunia yang ditawarkan justru bila mana tidak mendapatkan kekuatan daripada Roh-Mu, dapat membawa kami untuk menuju ke dalam jalan kebinasaan, menuju kepada kesombongan diri, dan membuat kami ya Bapa untuk tidak mengenal Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Jikalau segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yang dapat kami nikmati, dan bahkan ya Bapa, kepercayaan Tuhan melalui kami sebagai anak-anak-Mu, dan semua itu hanya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah doa-doa kami ya Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan membawa kedamaian dan sukacita. Berikanlah kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan aktivitas, dan sebagai kepala-kepala rumah tangga, orang-orang tua ya Bapa. Biarlah Engkau akan berikan berkat yang berlimpah sehingga dapat membahagiakan anak-anak yang hidup yang Engkau percayakan. Bapa di sorga memberkati orang-orang muda dalam pertumbuhan mereka. Biarlah keseimbangan secara fisik, mental, dan kerohanian akan menjadi bagian mereka, supaya mereka pun dapat berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu saat ini dan di masa yang akan datang. Orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada, ya Tuhan, peliharakanlah hidup mereka. Biarlah iman mereka akan tetap teguh sampai Yesus akan datang. Bahkan dalam menghadapi berbagai tantangan di saat tubuh semakin lemah, Tuhan berikan kekuatan sehingga iman mereka pun tetap setia. Ya Bapa, kami berdoa bagi anak-anak dalam kebutuhan mereka di akhir zaman ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menuntun, dan berikanlah kiranya kekuatan bagi mereka ya Bapa, supaya dalam kemajuan teknologi yang terkadang dapat membuat mereka mengalihkan pikiran mereka dari hadapan Tuhan, bahkan tidak mencintai akan saat-saat untuk dapat dekat dengan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan mengendalikan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tetap mencari Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini Hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.